Kunci keberhasilan dari media tanam yang kita gunakan agar menghasilkan tanaman yang subur adalah di sini loh. Ini di proses fermentasi. Ini menggunakan bahan yang irit lur, hanya menggunakan tanah dan sekam mentah. Yang kita fermentasi menggunakan E4, molase dan agen trichoderma lur, yang kita campur dengan air 15 liter. Nah ini nampaknya seperti ini lur. Terlihat airnya, air penguapan dari fermentasi ini lur. Ini menandakan panas yang sudah panas di media tanam yang kita fermentasi. Dan lihat lur, sudah terlihat jamur-jamurnya lur. Ini adalah jamur yang sudah bereaksi di media tanam lur. Nah ini penampakannya seperti ini. Selain irit, dengan bahan ini kunci utama adalah di fermentasi lur. Fermentasi inilah yang membuat tanaman kita nanti akan menjadi subur. Nah, dengan proses seperti ini, insya Allah tanaman yang kita tanam akan menjadi subur dan menghasilkan buah yang baik lur. Kunci utama adalah fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua, untuk sedulur-sedulur semua. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sore ini lur, saya akan berbagi pengalaman saya lur tentang fermentasi media tanam lur. Media tanam yang saya gunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang saya tanam di pekarangan rumah saya ini lur, di lahan yang terhitung sempit. Untuk kali ini saya menggunakan hanya 2 bahan lur. Kita coba media tanam yang irit, tapi tetap kita fermentasi. Untuk bahan-bahannya itu cuma mudah sekali lur. Yang pertama adalah sekam padi. Ini saya menggunakan sekam mentah. Kalau kemarin kita menggunakan 4 bahan, kali ini saya menggunakan 2 bahan ini lur. Kita akan fermentasi skala besar ini lur, skala besar dan skala banyak ini lur. Ya, kalau untuk skala rumahan segini ini banyak lur, kita buat stok. Nanti kita akan fermentasi lur. Untuk bahannya itu tanah yang kemarin saya yakin lur menggunakan tanah bekas bakaran sampah, dan ada sedikit tanah humus bambunya, yang tanahnya besar-besar ini lur. Ya, tidak hancur. Nah ini kalau yang ini untuk bekas bakarannya, dan sisa ini lur, sisa lumpur got yang saya diamkan selama 2 bulan lebih, kemudian saya ayak lur menggunakan ayakan yang di sana. Nah hasilnya seperti itu. Ini hasil tanahnya seperti ini lur. Untuk kehalusan dan kualitasnya, untuk batu-batunya sudah tersaring semua ini lur, hitungannya seperti ini. Untuk fermentasinya nanti kita proses setelah kita lakukan pencampuran semua ini. Ini saya sisakan segini sedikit lur untuk tanahnya, dan untuk skamnya tadi saya beli 4 karung ya. Kali ini saya akan menggunakan perbandingannya 3-1 lur, 3 untuk tanah, 1 untuk sekam mentahnya ini lur. Nah, kita akan fermentasi nanti hasilnya seperti apa. Kita akan gunakan untuk menanam cabai dan yang lain-lainnya. Nah, itu untuk sekamnya 1 karung, tinggal 1 karung. Nanti kita lanjut ke sini lur, lanjut kita campurkan dulu. Nanti setelah kita campur semua rata, baru kita lakukan fermentasi lur menggunakan terpal itu. Nah itulah yang akan kita lakukan untuk sore ini. Untuk hasil tanaman yang saya tanam sebelumnya nanti kita review lur. Tapi yang terpenting kita melakukan ini dulu untuk fermentasi dan pencampuran bahan-bahannya ini, yaitu 2 bahan antara tanah dan sekam mentah. Kita membuat
media tanam yang irit tapi berkualitas tuh. Intinya semua kalau menurut saya intinya itu di media tanam itu difermentasi tuh. Kalau media tanam itu yang paling bagus adalah difermentasi, karena proses untuk fermentasi itu adalah untuk membuat media tanam kita ini subur. Oke, kita lanjut untuk pencampurannya ya lur. Pencampuran untuk sekam mentah dan tanahnya kita gaskan lur. Sudah tercampur semua untuk tanah dan sekam mentahnya, sudah kita campurkan semua seperti ini hasilnya. Nah, ini tinggal kita fermentasi lor. Ini masih kebanyakan tanahnya, tapi kan ini nanti ada campuran juga. Nanti setelah fermentasi ini kalau kita akan menggunakan lor, kita campur lagi, kita aduk lagi. Nah, ini adalah penampakannya seperti ini setelah kita campurkan antara tanah dan sekam mentahnya. Nah, untuk proses selanjutnya kita buatkan tempat seperti ini. Nah, ini kita buatkan tempatnya nanti sekam dan tanah yang sudah tercampur ini kita letakkan di sini lur. Kita letakkan di sini, kemudian kita siram dengan E4, molase dan agen trichoderma lur, yang kita campur dengan air. Nah, untuk selanjutnya kita campurkan dulu untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk fermentasinya lur. Nah, nih seperti ini. Untuk bahan-bahan yang pertama adalah ini lur, kita menggunakan air. Ini air saya menggunakan air kolam lur, karena sumur kita nggak ada. Tapi yang lebih baik ya air yang sudah diendapkan lur, walaupun air pam ataupun apapun, kalau misalnya diendapkan dulu 1 malam itu nanti akan klornya akan hilang, akan menguap seperti itu. Intinya kita gunakan air kolam ini. Nah, untuk pencampuran pertama kita menggunakan gula lur. Gula ini kurang lebih 250 ml. Yang kedua adalah marfu atau agen trichoderma, bisa menggunakan algus atau yang lainnya lur. Yang ketiga adalah E4 pertanian. Untuk pertanian, untuk cara pemakaian dan dosisnya semua sudah tertera di sini. Nah, semuanya sudah ada petunjuknya. Kita lanjut langsung untuk pengaplikasian untuk pencampurannya. Kita buka dulu semuanya. Nah, seperti ini kita buka dulu semuanya. Selanjutnya kita masukkan dulu ini untuk takaran air ini kurang lebih 15 liter loh. Nah, ini gulanya bisa menggunakan gula aren, molase ataupun yang lainnya. Yang penting ada gula, tapi bawang putih juga nggak masalah lur. Kita masukkan, kemudian kita aduk. Setelah tercampur rata kita masukkan E4 nya. Ini E4 dosisnya sama seperti gulanya lur. Nah, ini kurang lebih 250
ml. Setelah bercampur kita masukkan ini ya lur, ini adalah agen trichoderma lur. Nah, polisinya tanah ya ini lur, untuk menjaga jamur, menjaga layu dan yang lainnya itu kita menggunakan ini. Nah ini agen trichoderma namanya lur, bisa menggunakan anfus atau yang lainnya, yang penting berbahan sama lur. Nah ini sangat lama untuk larut dengan air ya lur, kita aduk-aduk dulu. Nah setelah bercampur seperti ini, nanti setelah bercampur baru kita masukkan itunya ke tempat yang sudah kita sediakan lur. Bos kita nih lur, asik bener nih lur makan buah lur. Tuh ini pawang lur, pawang pertanian ini. Nah ini setelah dicampur, kemudian kita masukkan dulu untuk yang akan kita fermentasi. Ini saya rasa aman ya lur, kalau sudah menggunakan ini. Kemudian kita fermentasi, mentah atau tanahnya sudah layak digunakan untuk kita fermentasi selama 7 hari, 14 hari, sebulan, 2 bulan atau lebih lama lagi itu lebih bagus lur. Tapi untuk minimalnya itu ya 7 hari, maksimalnya tidak terhitung. Jadi seperti itu kan. Oke, kita lanjut untuk pengaplikasian dan pencamurannya. Maghrib lur, nanti kita lanjutkan ya di sholat maghrib, tapi nanti tidak saya videokan, nanti kalau nggak hari ini besok pagi saya lihat hasilnya, perlihatkan hasilnya lur, maksud dalam artian selesainya seperti apa. Nah ini tadi grab lur, prosesnya seperti itu tadi lur.
kita tebar sekitar tinggi 5 cm, habis itu kita siram lur. Maghrib lur. Oke, ini adalah hasil akhirnya nih lur. Hasil akhirnya setelah kita lakukan pencampuran lur antara media tanam kita yang kita fermentasi dengan campuran yang kita siram dengan T4 molase dan agen trichoderma. Nah ini untuk ketinggian ini kurang lebih ini sekitar 50 nih lur, sekitar 50 kurang lebih 50 cm ini lur. Untuk ketinggian ini keadaannya sudah panas ini lur, sudah panas. Nah ini seperti ini. Nah inilah kalau difermentasi lur, nih panasnya itu dia akan mengeluarkan uap ini lur, dan air ini. Nah fungsinya untuk fermentasi. Nah sudah ada jamur-jamurnya ini loh, jamur-jamur di media tanam kita. Ini panas banget ini lur, bener lur, menguap ini. Kalau di matahari ini pasti kena sinar matahari pasti ada penguapannya lur. Ini tandanya fermentasi kita sudah berjalan nih lur. Nah seperti ini. Inilah cara saya lur untuk memanfaatkan, gimana caranya memanfaatkan media tanamnya. Sebelum digunakan itu ada proses, yaitu proses untuk fermentasi pencampurannya, sehingga sebelum kita pakai ini benar-benar sudah terfermentasi dengan baik nih, basah semua ini tuh. Alhamdulillah nih lur, kalau sudah begini ini tinggal menunggu waktunya ini lur. Tuh air dari penguapan ini lur, dan sudah menurut saya untuk fermentasi ini berjalan dengan baik lur. Ini kita tinggal tunggu selama 7 hari nanti depan, atau lebih lama lebih baik. Sekalian kita nyiapkan untuk pembibitannya lur, untuk bibit cabai, bibit tomat, dan yang lainnya lur. Nah ini hasil kemarin pemindahan tomat ini terong ini lur, terong Arab. Ini menggunakan media bekas. Ini tidak saya fermentasi karena media bekas yang awal itu sudah saya banyak letakkan kompos hijau lur. Maksudnya kompos hijau itu, pupuk hijau itu daun-daunan, rumput. Nah, sudah terkompos sendiri di sini, makanya saya tinggal menambahkan sekam mentahnya. Dan saya untuk penanaman awal ini saya menggunakan tetap molase lur dan T4. Sebelum penanaman kita siram dulu supaya tanahnya subur. Nah ini keadaannya seperti ini. Oke, untuk prosesnya sudah saya videokan dulu untuk proses pertama fermentasi. Jadi panas sekali dulu. Jadi untuk prosesnya setiap lapisan ini tinggi 5 cm, kurang lebih 5 cm lah lur, itu kita siram dengan molase E4 dan agen trichoderma itu yang sudah kita larutkan di air lur sebanyak 15 liter. Petunjuknya sudah saya videokan kan lur. Nah seperti itu, jadi kita siramkan dalam keadaan lembab lur. Ingat lembab itu tidak basah tidak kering, jadi di tengah-tengahnya lur. Nah itu seperti itu. Oke, inilah penampakannya. Ini stoknya sudah lumayan banyak lur. Kalau untuk skala rumahan ini sudah termasuk banyak ini menurut saya lur, untuk stoknya. Nah oke lur, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan bermanfaat, dan silahkan dicoba dan dibandingkan dengan membuat sendiri dan dengan beli pupuk yang sudah jadi begini. Kita bandingkan lur, untuk hasilnya seperti apa silahkan sendiri dicoba, nanti perbandingannya akan sedulur-sedulur nikmati. Memang butuh proses, tapi proses yang kita lakukan itu benar-benar murni kita lakukan, dan untuk hasilnya kita akan melihat hasilnya itu ketika kita gunakan. Jika berhasil itu akan puas lur, intinya seperti itu. Selain menghemat biaya, menghemat bahan,
kita juga bisa merasakan hasilnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.